Tidak ada percakapan apapun yang terjadi antara Eris dan Malik dalam perjalanan pulang. Malik terlihat sedang melamun seraya menatap setiap mobil yang lalu lalang melewati mereka. Eris tahu dengan pasti bahwa ada yang sedang dipikirkan oleh atasannya itu. Tapi ia sungkan untuk bertanya padanya. Helaan napas berat bertubi-tubi terdengar dari mulut pria tampan suami Anita itu. Eris, panggilnya lirih. Sang manajer kafe melihat ke arah Malik, melihat melalui kaca yang ada di depan. "Ada apa, Pak? Apa ada yang terasa sakit?" tanyanya. "Aku merasa bahwa aku saat ini sudah benar-benar jatuh cinta padanya. Aku harus apa? Aku malu untuk bicara, sulit untuk menurunkan gengsi," ucap pria tampan itu. Eris tak bisa menahan senyum di wajahnya. Ia sudah menduga bahwa suatu saat nanti Malik pasti akan jatuh cinta pada wanita itu, walaupun akan ada tragedi dulu sebelumnya. "Aku baru menyadari bahwa aku selama ini mengabaikan berlian dan lebih memilih batu kerikil yang tak punya harga. Wanita yang selama ini aku abaikan adalah wanita yang sangat baik, cantik, cerdas, penyabar. Kenapa aku begitu bodoh dan buta?" Malik menjeda sejenak perkataannya sebelum ia kembali melanjutkan. "Menurutmu, Riz, apakah dia sudah mencintaiku? Ataukah dia menyukaiku? Apa dia menyayangiku?" tanya Malik. "Bapak ini bilang apa sih? Udah pasti dia cinta." "Dia sayang, dia juga suka sama Bapak." "Kalau enggak, mana mungkin Bu Anita saat ini masih ada di samping Bapak. Masih sabar walaupun ada si wanita jalang itu," cetus Eris. Wanita jalang ya? Iya. Lucy memang wanita jalang yang sudah membutakan aku. Aku sangat membencinya. Aku sudah membuangnya." Lagi-lagi Malik terdiam sejenak. Kemudian pria tampan itu merubah mimik wajahnya yang tadinya sendu menjadi sangat bersemangat. "Eris, kamu harus bantu aku. Aku akan membuat surprise untuk Anita." "Surprise? Surprise apa, Pak?" Enggak tahu." Enggak tahu?" "Iya, aku belum tahu, tapi aku mau buat surprise. Ya, surprise bahwa aku sudah berubah, aku sudah mencintainya, menyayanginya, dan benar-benar jatuh ke dalam pelukannya. Jadi tugas kamu sekarang, kamu harus cari tahu apa yang bagus untuk surprise itu. Aku nggak mau tahu, kamu harus bantu aku gimana pun caranya." Eris melirik ke arah kursi penumpang. Ia pun melihat sang atasan senyum-senyum sendiri. "Dasar, harusnya dia yang punya ide, ini masih mau nyusahin aku lagi," batin Eris. "Tapi nggak apa-apa deh, yang penting Bapak senang, aku pun ikut senang." Hati wanita cantik itu kini terasa lapang dan bahagia. Suaminya sudah sembuh dan Lucy sudah terbukti tidak sedang mengandung anak dari Malik. "Apa yang membuat kamu begitu bahagia?" tanya Yuda tiba-tiba muncul entah dari mana. Anita yang saat ini sedang duduk di taman sendirian pun menoleh ke arah Yuda. "Kenapa kamu bisa ada di sini juga?" Anita balik bertanya. "Memangnya tidak boleh? Lagian kenapa kamu ada di sini, bukan di rumah? Bukannya suami kamu sudah dipulangkan?" Sejak tadi pertanyaan dijawab dengan pertanyaan lainnya. Dia terlihat sangat bahagia, batin Yuda kemudian tersenyum. "Tapi untung deh kita ketemu di sini sekarang. Aku sebenarnya punya niatan untuk menemui kamu juga," cetus wanita cantik itu. Dengan wajah yang tenang, Yuda menoleh ke arah wanita itu yang masih terus memandang lurus ke arah depan tanpa sedikit pun menoleh ke arahnya. Sungguh indah dan menawan wajah bahagia Anita saat itu. "Yuda," sahutnya dengan terus memandang ke arah wanita itu. Wanita itu diam sejenak untuk sesaat. Kemudian ia memandang ke arah langit senja yang dipenuhi dengan warna jingga yang menawan. Senyuman manis terukir indah di wajah wanita cantik itu. "Jika orang lain tahu tentang pernikahanku ini, pasti akan banyak yang bilang aku terlalu lemah, aku terlalu bodoh, aku seharusnya melawan dan tidak lembek. Tapi aku bersyukur bahwa aku tidak melawan, bahwa aku tetap tenang dan lembut. Karena sekeras apapun batu, pasti akan terkikis juga apabila terus-menerus terkena tetesan air." Ucap wanita itu lalu terdiam untuk sesaat. Ia pun menoleh ke arah Yuda dan memandang wajah pria tampan itu yang kini terlihat sendu.
Kedua kelopak mata indah pria itu menahan bendungan air yang hendak terus terjun bebas. Yuda sangat paham apa yang dimaksudkan oleh wanita cantik yang ada di hadapannya itu. Aku tahu, sahut pria itu terdengar lirih akibat menahan tangis. Terima kasih untuk semuanya. Kamu seperti malaikat tak bersayap yang datang untuk membantuku di masa sulitku. Aku tidak tahu apa yang terjadi kalau kamu tidak hadir, dan juga terima kasih untuk keponakanmu yang sangat tampan dan lucu yang selalu membuatku merasa gemas. Air mata itu tidak bisa lagi terbendung. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Wanita yang sangat ia sukai itu sudah memperjelas dan membuat batas. Aku akan terus bersama Malik apapun yang terjadi. Aku rasa Kak Malik juga sudah mulai mengakui aku. Kamu pasti akan segera menemukan seseorang yang terbaik untukmu. Sekali lagi, terima kasih. Wanita cantik itu kemudian berdiri lalu melihat ke arah Yuda. Wajah cantiknya hampir setara dengan indahnya senja, membuat kedua pelupuk mata pria tampan itu lagi-lagi memendung air. Sekali lagi terima kasih dan maaf untuk segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum wanita cantik itu pergi meninggalkan Yuda, ia tersenyum untuk terakhir kalinya. Bahkan matanya yang bersinar ikut tersenyum berterima kasih pada pria yang hanya bisa terdiam diri di tempatnya saat ini. Tanpa menunggu jawaban dari Yuda, Anita pun berbalik dan pergi meninggalkannya. Pria tampan itu hanya bisa melihat kepergian wanita yang ia sukai dengan rasa sedih yang mendalam. Ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pakaian Anita basah kuyup terkena setiap tetesan air hujan yang ia biarkan mengenai dirinya. Wanita itu tidak tahu ada apa dan bagaimana perasaannya saat ini. Begitu ia meninggalkan Yuda di taman, seperti ada rasa beban yang terlepas, akan tetapi sekaligus ada rasa kehilangan. Ya Allah, aku tahu ini salah. Aku mungkin merasa kehilangan karena ia telah aku anggap seperti saudaraku sendiri. Saudaraku sendiri? Sahut seseorang dari balik tubuh wanita cantik itu. Ia pun menoleh untuk melihat siapa yang ada di hadapannya. Sosok pria tampan dan gagah tengah memegang payung hitam yang sangat besar di bawah derasnya hujan. Ia melindungi wanitanya yang ada di hadapannya saat ini, yaitu Anita. Wanita itu tertegun melihat suaminya pada saat itu. Tanpa menunggu respon atau jawaban apapun dari Anita, Malik memeluk erat tubuh mungil wanita itu. Anita berusaha melepaskan diri. Kak, jangan. Aku basah banget ini, nanti kakak sakit, ucapnya. Air hujan adalah berkah dan rahmat dari Allah. Kenapa harus takut? Kalau memang nanti kita akan sakit, maka itu adalah sebuah kebaikan untuk kita, karena sakit akan mengurangi dosa kita. Mendengar perkataan pria itu, Anita merasa senang sekaligus takut. Kali ini ia benar-benar melepaskan diri dari Malik suaminya, tapi pria tampan itu berusaha kembali untuk memeluknya. Kak, aku shh. Tangan kekar pria tampan itu membekap bibir indah istrinya. Anita hanya tertegun dan bergeming. Pria tampan itu perlahan kembali memeluk wanitanya dengan erat. Ia melepaskan payung yang sejak tadi melindungi keduanya. Samar-samar terdengar bisikan dari pria tampan itu di telinga wanitanya. I love you so much. Terima kasih telah begitu sabar menyadarkan aku. Tak ada jawaban apapun dari wanita itu, tapi kini bulir benih yang sejak tadi terbendung akhirnya pecah juga. Ia pun menangis jadi-jadinya di dalam pelukan sang suami. Kenapa aku harus memakai pakaian ini, Kak? Tanya Anita. Wanita itu diminta oleh Malik untuk mengenakan pakaian yang telah ia beli tadi siang. Pakaian gaun pengantin syar'i yang begitu megah dan mewah. Pria yang telah menunggu istrinya berganti pakaian itu pun menoleh. Masya Allah, cantiknya istriku, puji pria itu. Apa sih Kak? Aku jadi malu. Udah, gak usah malu. Ayo kita berangkat. Kita mau kemana? Udah, ikut aja. Anita pun mengiyakan dan Malik menggenggam wanita itu sebelum akhirnya mereka masuk ke dalam mobil. Tak ada percakapan apapun di antara mereka berdua ataupun dari sang sopir. Beberapa menit kemudian mereka tiba di Hotel Bintang 5. Anita yang mengenakan pakaian pengantin dan Malik yang mengenakan setelan jas yang pas jika disandingkan dengan istrinya itu pun turun dari mobil. Malik tak lupa membantu wanita itu untuk turun dengan menyambut tangannya yang mungil. Lalu mereka pun masuk ke dalam hotel dengan bergandengan tangan di atas karpet merah. Anita masih diam dan tidak bisa bertanya apa-apa saat itu karena terlalu bingung.
Begitu mereka memasuki area gedung yang sudah dihias sedemikian rupa, seperti saat mereka menikah. Anita sangat terkejut, akan tetapi ia lebih terkejut lagi melihat semua keluarga, kerabat, teman-temannya, bahkan teman Malik juga ada di sana saat itu. Wanita itu melirik ke arah suaminya yang melihat lurus ke arah depan dengan terus berjalan menggandengnya. Setelah beberapa langkah mereka tiba di altar. Sepasang suami istri itu kini saling pandang satu sama lain. Sang wanita masih saja dalam kebingungannya pada saat itu melihat semua itu. Sedangkan para tamu tersenyum bahagia dan terharu saat melihat mereka. Malik perlahan menggenggam kedua tangan indah wanitanya. Matanya kini tak lepas memandang kedua mata istrinya. "Wahai istriku," ucap Malik. Rasa aneh menyerang dada wanita itu saat ini. Ia tidak tahu apakah itu perasaan bahagia atau kebingungan. "Aku mengumpulkan semua orang di sini untuk merayakan pernikahan kita untuk kedua kalinya. Aku ingin semua orang yang tidak sempat hadir pada pernikahan kita waktu itu untuk hadir saat ini. Aku ingin menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa engkau adalah istriku. Istri yang sangat aku cintai. Dirimu sangat berharga bagiku. Maafkan aku karena aku terlalu lama untuk tangan mungil Anita menyentuh bibir Malik agar suaminya tidak melanjutkan apa yang akan ia katakan. Wanita itu berjinjit mendekat pada daun telinga suaminya. Bahkan Umar bin Khattab pun membutuhkan waktu untuk menerima Islam. Kamu pasti tahu, Kak, Umar bin Khattab didoakan langsung oleh Rasulullah agar bisa masuk Islam. Lalu bagaimana dengan kita manusia biasa?" bisik wanita itu. Begitu Anita selesai berbisik, pria tampan itu dengan spontan menutup kedua kepala mereka dengan kain selendang yang memang dikenakan Anita. Ia pun mencium bibir mungil istrinya. Semua tamu yang hadir tanpa diberi aba-aba segera berbalik badan dan tak ingin melihat. Mereka semua turut bahagia dan tersenyum bahagia. "Aku bilang juga apa, Imah? Bapak dan Ibu pasti akan baik-baik saja suatu saat nanti. Dan hari ini adalah harinya," ucap Eris pada anak gadis Bik Minah. Imah pun tersenyum seraya menutup mulutnya. "Kamu benar dan aku senang akan hal itu." The end. Tamat. Terima kasih untuk kalian yang setia mendengarkan. Ceritaku yang berjudul Mendapatkan Hati Suamiku. Aku minta maaf atas segala kekurangan. Semoga di kedepannya akan lebih baik lagi. Kritik dan saran dari kalian sangat membantu dan mendukungku. Semoga kalian akan terus mendengarkan dan menantikan ceritaku selanjutnya.